Oke, selamat pagi Bu Yeni. Pagi. Apa kabar ibuku? Alhamdulillah. Salam dulu anak sama ibunya lah. Apa kabar ibu? Beberapa hari ini apa kesibukannya Bu? Biasalah kader TV mengkoordinasikan kader yang ada di wilayah Ya Allah. Ibu verifikasi data untuk pencairan reward kader. Seperti biasa, seperti yang Ibu kader yang saya kenal ya Bu, selalu sibuk. Bu Yeni selalu jadi kebanggaan sih Bu. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan Ibu. Tapi sebelum kita membahas, enjoy kita kayak biasa Bu. Kita dikeizin Ibu, meskipun kita sudah kenal, kita sudah mengerti satu sama lain, tapi dikeizin Ibu untuk mengisi form concern Ibu terkait surat izin untuk melakukan foto. Nanti teman-teman remaja akan ada foto nanti beberapa Ibu, dokumentasi kita. Habis itu juga dikeizin record Ibu untuk sesi kita pada saat ini, dan semua ini dikapasikan dan kami pastikan, PKBI Riau pastikan, PKBI Nasional pastikan semua datanya akan tersimpan aman dengan kita Ibu, tidak akan dipublikasikan secara luas. Dan meskipun data yang didapat akan dijadikan sebuah penelitian atau bahan penelitian, kita akan memberikan hanya kesimpulannya aja Ibu. Detailnya tidak akan diberikan. Baik. Boleh dibantu isi Ibu? Boleh. Iya. Nanti kita juga akan membahas lebih jauh terkait sudut pandang Ibu terhadap sunat perempuan ya Bu. Iya. Oke, ini tanda tangan Ibu. Tanda tangan sama namanya di bawah Bu. Oke, izin ya Bu diambil ya Bu. Iya. Oke, Bu Yeni Astuti ya Bu. Iya. Ibu, meskipun kita udah kenal lama, Dika belum tahu Ibu asal dari Ibu kelahiran Pekanbaru, Dika. Orang tua Ibu dua-duanya kelahiran Pekanbaru. Oke, berarti Pekanbaru dua-duanya Bu. Pekanbaru. Bisa. Kalau asalnya yang memang di Sumatera Barat ya. Oke. Asalnya Sumatera Barat ya Bu. Kalau asal nenek di Sumatera Barat. Oke. Bisa pantun lah berarti ya Bu ya. Bisa. Karena di Pekanbaru Perlu semua. pantun? Boleh. Nah, usia 42 tahun ya Bu ya. Iya. Oke, Ibu izin Ibu. Ibu kemarin pendidikan terakhir apa Bu? SMK. SMK apa Bu dulu Bu? SMK Nurul Falah jurusan sekretaris Ibu. Wih, memang pantesan lah jadi Ibu kerkat terbaik. Sekretaris. Ibu kader ya Bu ya? Iya. Oke. Izin Bu, ini kita kayak biasa ngobrol-ngobrol seru, kayak kita ngobrol-ngobrol di kantor aja Ibu. Dika mau nanya Bu terkait sunat perempuan Ibu. Nah, kira-kira seberapa jauh Ibu tahu terkait sunat perempuan? Ibu tahu atau tidak terkait sunat perempuan? Tahu. Kalau masalah sunat perempuan itu dulu waktu zaman Ibu masih kecil-kecil ya. Kami ingat di umur-umur 5 tahun, 7 tahun gitu ya kan, baru disunat bolehnya. Tapi kalau sekarang-sekarang ini banyak informasi dari masyarakat yang Ibu dengar ya, bahwa mereka tidak boleh dibolehkan lagi sama bidan untuk sunat, karena itu nggak ada lagi programnya seperti itu katanya kan. Nggak apa-apa kalau nggak sunat. Tapi kalau di zaman-zaman Ibu waktu kecil itu ada. Malah Ibu kadang melihat yang waktu Ibu udah dewasa juga, melihat orang tua yang bawa anak yang sunat itu ada flek bercak darah di celana anak itu. Jadi Ibu kan kepo nih ya kan, waktu dulu kan, tante itu kenapa? Itu ada baru sunat di loh, itu kok nggak pakai plaster atau apa gitu ya. Kita kan waktu itu ngerasa ini kan nggak sadar ya kan. Iya. Ketika kita mengalami sunat perempuan, kita nggak tahu keadaan tubuh kita tuh bagaimana saat itu. Kita kan nggak tahu cerita ya kan. Tapi ketika kita melihat anak itu seperti itu tuh kita pertanyakan, kenapa yuk dibiarin aja berdarah gitu. Itu sisa yang kemarin itu katanya dibersihin aja gitu kan. Itu takut kami lihatnya seperti itu. Kalau Ibu waktu masih sekolah itu kan takut tante lihatnya, enggak apa-apa, nanti sebentar lagi sembuh kok. Gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini nggak ada Ibu mendengarnya seperti itu lagi ya kan. Karena sebanyak pun Ibu kegiatan di masyarakat, kita kader ini kan, kita mungkin lebih kepada kesehatan anak gitu ya kan. Habis ke kesehatan masyarakat. Tapi kalau untuk masalah yang itu, sunat itu udah jarang kali Ibu dengar gitu. Jarang. Berarti sekarang memang kan Ibu setiap harinya jumpa langsung turun ke masyarakat ya Ibu. Berarti Ibu udah jarang banget dengar Bu. Jarang banget dengar. Kalau seandainya kita bertanya sama masyarakat ya kan,
ada nggak yang sunat perempuan di sini gitu ya kan? Itu kita jawab, mereka jawab, nggak ada lagi kak, nggak boleh lagi sama bidannya gitu. Tapi karena mungkin ada faktor bahwa sunat itu penting, mungkin pemahaman masing-masing masyarakatnya, dia wajib anak itu sunat langsung tindik, begitu di umur yang masih berapa bulan gitu ya kan. Jadi kalau ibu memahaminya ya selagi mungkin katanya itu bagus ya silahkan. Kalau kita di sekarang ini bertanya kepada yang kesehatan gitu ya kan, ya ibaratnya nggak ada informasi seperti itu lagi. Karena ibu punya adik juga yang mau habis melahirin, nggak ada lagi sunat itu kak, nggak ada lagi kata bidannya, nggak itu wajib lah katanya gitu. Berarti memang ada ibu ada yang baru melahirkan dan anaknya nggak disunat lagi. Oke. Terkait pengalaman ibu anaknya cowok semua? Cowok semua? Cowok 2, cewek 1. Anak ibu yang cewek kemarin disunat tuh? Ibu kemarin pernah juga mau bawa sunat anak ibu. Waktu itu karena dia ini ada demam kan. Oh besok aja ya dibawanya gitu ya kan. Cuman ibu kan nggak berani lagi ngulang lagi ya kan. Ya udahlah ibu ngerasain bagaimana mau lihat dia sunat sementara dia diimunisasi aja ibu nggak kuat ngelihatnya waktu itu ya kan. Dipegangin orang, dipegangin perawatnya ya kan. Jadi ibu nggak berani lagi bawanya memang sampai detik ini. Nah ibu yang perempuan nggak sunat. Oh berarti memang nggak disunat. Oke. Karena ibu tidak menyunat anaknya, bagaimana pengalaman ibu dengan tetangga atau saudara ibu? Ada nggak saudaranya atau yang masih berpikiran budaya atau seperti dulu pemikirannya masih boleh disunat? Ada nggak? Ada sih memang. Kalau kami dulu memang wajib disunat gitu kan. Makanya kami bagaimanapun bidan atau dokter mengatakan itu tidak wajib lagi bu, kami paksain gitu, sunat aja lah dok gitu kan. Cuman mana yang dokternya mau ya lanjut, kalau enggak ya enggak begitu. Pengalaman ibu bertanya sama keluarga ya kan, ya kak aku sunat kak, karena kami dari dulu-dulunya mau sunat. Memang sih kakak seperti itu juga waktu itu. Cuman ketika kejadian anak kakak perempuan ini, sunat enggak ya bang, sunat enggak ya anak ini, aku ngeri sedap loh. Karena apa? Karena sifatnya anak ini kan dia disuntik imunisasi aja, aku takut apalagi dia sunat kan, perawatannya lagi bagaimana, itu yang jadi kepikiran kita kan. Tapi ternyata ibu-ibu yang lain ternyata ngalaminnya asik-asik aja, santai aja gitu kan. Kenapa ya kemarin saya nggak sunat anak? Jadi pemikiran seperti itu, ya kan? Berarti memang ternyata di masyarakat yang seperti itu biasanya usianya sekarang sudah cukup. Ada cukup senior ya. Senior. Mereka mana yang memahami bahwa itu penting sunat itu, mereka akan melakukan. Tapi kadang di masyarakat kan nggak penting lagi informasi seperti itu, nggak penting lagi kata bidan. Jadi semuanya pada ngikut ya kan. Ada informasi di masyarakat pemukiman gitu ya kan, itu kan rumahnya yang dekat-dekatan gitu kan. Nggak apa-apa bu, nggak sunat lagi. Nggak apa-apa, sekarang nggak ada lagi perempuan yang sunat, yang wajib itu laki-laki. Begitu. Jadi informasi dari tetangga-tetangga seperti itu atau di tempat perkumpulan arisan mungkin bertanya-tanya seperti itu, ya udahlah jadi stigmanya enggak begitulah sunat ini untuk perempuan, yang harus itu laki-laki, bukan perempuan, bukan wajib, begitulah intinya. Berarti sekarang di lingkungan ibu udah pada welcome ya bu, maksudnya mereka udah pada mengerti bahwa sebenarnya sunat perempuan ini tidak wajib kayak gitu. Udah. Karena dia dapat informasi dari yang ahli kesehatan juga ya kan, tenaga kesehatan juga. Jadi mereka lebih yakinnya dengan bahasa dari tenaga kesehatan daripada masyarakat. Benar. Tapi ketika kita jadi perpanjangan tangan dari pemerintah itu, oh iya ini kan kerjasama sama Dinkes, sama orang Puskesmas gitu kan. Jadi Ibu Kadri ini menyampaikan ya itulah yang didapat ilmunya, itu yang disampaikan seperti itu. Cuman beberapa warga yang Ibu tanya kan, iya sampai dia umur 5 tahun pun kami bilang, bu nggak bisa lagi bu, nggak ada lagi bu, ibu tenang aja, nggak perlu. Begitu jawabannya. Malah tetangga sebelah rumah ibu tuh ibu tanya, udah kemarin mau sunat kami rencana, katanya bidannya nggak boleh lagi, katanya nggak ada lagi yang sunat diwajibkan, itu nggak ada. Dan itu pernah nggak ibu yang tadi merasa bahwa ya bidannya sudah ngelarang kayak gitu, ibunya pernah nggak bu kayak kawan ibu tadi tuh pernah nggak dia minta kayak dia pengen nih tetap anaknya disunat, pernah nggak kayak bersikeras gitu? Ada. Cuma kata bidan itu memberikan pemahaman bahwa enggak kak, nanti daripada kakak susah ngurusnya, jadi nggak ada kewajiban untuk anak itu disunat gitu. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa bidan, nggak apa-apa. Jadi orang ini meyakinkan bahwa itu tidak apa-apa, tidak sunat, ya mereka ngikut jadinya. Walaupun dari hati, mungkin dari turunan mereka, mungkin yang perempuan wajib sunat. Seperti ibu gitu juga kan. Kami kan semua kan kakak beradik kan sunat kan. Tapi ketika kenapa anak perempuan ibu tidak sunat, itu jadinya ibu, kalau memang pemahaman tidak apa-apa ya udahlah, gitu ya kan. Jadi ibu kan bergabungnya kan ke kader ini kan ketika ibu 2013. Nah anak ibu saat itu umur 3 tahun.
Dia lahir tahun 2010 kan, jadi udah dewasa kali nanti dia apa sakit atau gimana ya kan. Kalau dari bayi dia masih mending lah kita kan, tapi kalau udah dia agak dewasa kayak gini dia kayak mana, udah agak 3 tahun, dia kan lagi rasa-rasanya ya kan, jadi nggak tega gitu kan. Jadi yang pemahaman tentang sunat ini wajib atau tidak itu memang dari awalnya harus nih sunat dia anak sunat besok gitu, pesan ibunya kan, ibu. Karena ibunya ibu juga kader, jadi dia memahami bagaimana ya kan. Cuman kalau seandainya ada informasi seperti ini memang tidak ibu lakukan gitu kan. Ya mengingat itu tadi mungkin pemahaman ibu belum sampai ke sana waktu itu ya kan. Karena ya ibu sibuk lah kerja ya kan. Jadi anak dititip sama neneknya ya udahlah gitu ya kan. Tapi sampai sekarang memang belum sunat kan. Oh, memang belum disunat. Udah 14 tahun umur anak ibu sekarang ini. Berarti memang keren sekali, berarti ibu udah tahu informasi-informasi ini udah cukup lama banget ya bu ya, dari 2013. Karena kalau kita informasi apapun dari orang tua tuh disampaikan, Mak, kalau ini kayak mana nih, Mak? Kan gitu kan. Oh, ini kayak gini nih. Itu enggak apa-apa, Mak. Sunat aja besok kan gitu kan. Nanti lah sunat. Tapi karena kita sibuk kerja ya kan, yang ngurusin mama, anak-anak kita sama mama semua, ya sama neneknya kan. Jadi informasi yang di masyarakat itu kan nggak ada lagi yang kita dengar. Kita sibuk dengan kerjaan, pulang kerja kita di rumah. Beda kalau kita kader ini kan, kita kan berinteraksi dengan dinas-dinas instansi ya. Jadi ilmu itu walaupun sedikit kita ibaratnya itu yang kita terapkan. Kalau seandainya kita tidak dapat ilmu dari instansi-instansi OPD yang lain yang mengikut sertakan kita jadi kader, kita mungkin nggak paham bagaimana itu pentingnya sunat atau tidak, bagaimana alat reproduksi itu harus dijaga, ya kan? Itu aja sih sebenarnya. Berawal dari kesibukan akhirnya tidak jadi ya ibu ya. Masya Allah. Ternyata, tapi ibu tahu nggak? Ternyata memang hal ini, maksudnya ada kebijakan baru bahwa tidak diwajibkan atau memang tidak diperkenankan lagi untuk disunat anak perempuan. Kalau ada kebijakan baru tentu dari instansi terkait yang memberikan kebijakan. Kalau lah informasinya minimal dari puskesmas layanan kesehatannya kan masyarakat. Nah ibu misalnya nih bagi yang tidak mampu nggak datang ke bidan, tapi ke puskesmas untuk konsultasi anaknya ingin sunat. Nah kalau memang ada kebijakan dari dinas kesehatan gitu ya kan tidak diwajibkan oleh sunat, tentu masyarakat tahu semua. Tapi kalau hanya dalam omong doang pesan berantai seperti itu, kita kan belum tahu keakuratannya bagaimana, keakurasiannya informasi ya kan. Kalau ibu sih maunya informasi itu tertulis, jadi kita bisa menyampaikan, kita kan punya forum RT RW nih, forum masyarakat ya, minimal di bagian satu RW itu kita punya grup, bahwa ibu-ibu ini kita tidak, ini surat edaran bahwa ini tidak diwajibkan lagi sunat begini-begini kan, kita ada informasinya. Tapi kalau memang ada kebijaksanaan yang betul-betul real gitu kan, kayaknya masih pikiran tuh mana yang ada yang penting ada yang tidak gitu. Kalau masyarakat ya, apalagi masyarakat awam ya kan, yang tidak memahami bagaimana ke instansi pemerintah, bagaimana ke kesehatan gitu kan. Jadi cuma semata mendengar informasi dari kader yang ada, benarkah informasi dari kader itu yang ditampungnya bulat-bulat ya kan. Tapi kalau seandainya memang ada surat edarannya yang bahwa kebijakan dari dinas ya kan kesehatan bahwa tidak itu diwajibkan, mungkin ini semua akan sunat ya kan. Kalau ada kebijakan ibu wajib sunat ya bu, anaknya umur sekian sampai umur sekian batasannya ya bu ya, mungkin mereka lebih enggak lagi ya kan. Iya benar. Nah terkait ini biasanya tuh bu kan pasti ibu udah sering bersosialisasi, sering mendengar kayak gitu. Nah biasanya kalau misalnya orang-orang yang pernah melakukan sunat perempuan itu di mana biasanya mereka ibu? Di bidan. Rumah sakit, puskesmas gimana bu? Kalau puskesmas ada, anak ibu malah sunat di puskesmas waktu itu yang cowok. Yang anak perempuan ibu belum dengar lah di puskesmas itu ada sunat. Berarti cuma di bidannya, di bidan langsung tindih gitu kan. Biasanya ibu yang proses persalinan di bidan praktek ya, di bidan praktek itu langsung melahirkan, habis itu sebulan atau lepas hari 40 hari misalnya kan, dia langsung tindih anak langsung sunat gitu. Seperti ada tetangga ibu kan yang ibu ini kan, ada seperti itu. Oh masih ada berarti ya bu. Kalau berarti biasanya itu kayak di bidan dokter praktek mandiri kayak gitu ya bu ya. Seperti kita kata tadi, misalnya bidannya tidak menolak, tapi kita nih kekeh ya, ibaratnya kita harus sunat lah bu, nggak apa-apa bu, biar aja nanti yang penting kami anak kami udah sunat, mengibaratkan bahwa kalau sunat itu kita pembersihan lah gitu pemahamannya kan. Mungkin bidan tuh ada yang mau ya kan, walaupun sudah disampaikan bahwa itu tidak wajib gitu ya kan. Tapi namanya orang tuanya mau minta, itu bidannya nggak mungkin nolak ya kan. Kalaupun ada yang nolak mungkin ya dengan bahasa yang perlahan kan, supaya penolakan itu diterima dengan baik ya kan. Itu menjadi pemahaman juga bagi ibu tadi itu kan, ya, supaya anak ini jangan disunat lah, ini udah ada gitu.
Berarti pengaruh budaya dan juga pola pikir masyarakat masih sangat kuat ya Bu kalau misalnya perempuan itu wajib disunat. Ya, itu makanya Ibu kalau sedia ada informasi tentang ya kesehatan reproduksi atau informasi-informasi tentang ya untuk keluarga lah Ibu informasikan di grup RT RW, di grup kader posyandu gitu ya kan. Kebayang sih banyak seberapa banyak grup Ibu. Iya, kenapa di Pulih Bersama kan gitu juga ya kan, Iya. bersama. Bagaimana kita memakai masker tuh dengan baik ya kan, bagaimana kita menjaga jarak segala macam itu kita edukasinya harus terus menerus. Benar-benar. Bukan berarti kita harus mengedukasi itu terus menerus ke masyarakat. Yang penting di diri kita dulu, keluarga kita. Kalau memang kita bisa menjaga, itu kita bisa menyampaikan ke lingkungan kita. Nah kalau kita tidak menjaga tuh maklumlah masyarakat, keluarga dia aja nggak ada pernah pakai masker. Kenapa kita pula yang dikasihnya masker tuh begitu bahasanya ya kan? Nah, kalau bagi ibu ya informasi apapun yang merasa bagus untuk disampaikan, tergantung pemahaman masyarakat. Kadang ada yang mengiyakan di depan kita, di belakang dia ikuti alur dia, ya kan? Kadang ada yang mengiyakan ikuti juga alur kita gitu ya kan? Gitu aja. Ya ampun, kalau misalnya banyak kader yang seperti Ibu sangat luar biasa sekali sebenarnya masyarakat kita ya Bu ya. Kita ingin seperti itu ya. Ibu bukan menyampaikan bahwa ibu ini harus taat dengan aturan kita selalu ada, tidak. Tapi apapun informasi, kadang kan instansi pemerintah ataupun organisasi yang memberikan kita edukasi atau bimbingan teknis tentang pemahaman kesehatan ini, tentu kita punya ilmu, ya kan? Nah, sia-sia dong instansi-instansi terkait mengeluarkan anggaran untuk memberikan kita bimbingan teknis atau sosialisasi, tapi kita tidak paham. Yang ditanyakan orang kita tidak memahami. Tapi setidaknya ada yang kita bawa sedikit, walaupun itu cuma sedikit saja, perlu kita sampaikan ke masyarakat, kita sampaikan. Nah, ini pengurusannya bagaimana Ibu case-nya? Kalau seandainya memang belum bisa kok. Datang aja ke puskesmas. Karena udah ada program UHC pemerintah kan gitu ibaratnya. Salah satunya itulah yang kita sampaikan. Jadi ibu-ibu tidak sulit untuk BPJS-nya yang menunggak atau anaknya tidak bisa ditangani karena BPJS yang menunggak. Karena udah ada program UHC. UHC itu sangat membantu masyarakat. Nah, itulah informasi yang kita sampaikan ke masyarakat. Walaupun cuma satu informasi, tapi masyarakat terbantu. Dia tahu peluang-peluangnya bagaimana untuk kita administrasi dia kan. Program UHC ini apa Ibu? Itu jaminan kesehatan. Panjangannya Bu? UHC itu ibu nggak tahu bahasa Inggrisnya gimana ya. Oh nanti kita bantu cari bahasa Inggrisnya ya. Tapi itu program jaminan kesehatan bagi masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru. Gitu. Karena program pemerintah Kota Pekanbaru ya. Oh iya, punya sendiri kita ya Bu ya. Program prioritasnya itu UHC itu yang ibu sampaikan karena apa, menyangkut kesehatan. Karena kan banyak nih yang sudah terhapus case-nya, yang tidak mendapat bantuan lagi, termasuk ibu juga terhapus case ibu kan. Jadi solusinya ketika kita berobat ya kan, ibu datangi layanan. Gimana solusinya nih Ibu? Karena kita memang kader kesehatan di puskesmas, ya udah diarahkan ke UHC. Yang penting KK dan KTP-nya di Kota Pekanbaru. Sangat luar biasa, sampai terkagum-kagum sebenarnya Bu ya. Nah, Ibu terkait kita terkadang kan kita perlu ya Bu ada jaminan, maksudnya jaminan kesehatan terkait pra dan pasca sunat perempuan tuh Bu, yang kemarin mereka yang sunat tuh ada nggak Bu kayak jaminan pasca sunatnya Bu? Kalau jaminan ibu nggak ada tanya seperti itu ya. Cuman tentu bidan yang melakukan tindakan seperti itu pasti ada nggak mau nanggung resiko ya kan. Bener. Karena apa? Sifatnya itu kan kesehatannya ya. Iya. Kalau memang rasanya memang kan dokter yang bersangkutan sudah tahu jangka waktunya sembuh bagaimana, apakah ini ada mengalami ini, itu ada obat-obat yang diberikan kepada pasien yang diberikannya sunat itu. Kalau masalah jaminan itu nggak ada ibu dengar. Cuman alhamdulillah selama ini tidak ada keluhan ketika mereka melakukan sunat untuk anak perempuan itu. Nggak ada ibu dengar dia sunat tapi dia infeksi begini-begini, ibu nggak pernah dengar. Malah yang sunat yang cowok yang sering infeksi karena terlalu lasa atau bagaimana, itu yang sering ibu dengar. Karena ibu kan juga ngurus nih, ibu juga ngelihat, tapi ibu nggak pernah ngurus anak ibu saya dua-duanya, neneknya sama tantenya yang ngurus. Cuman kalau misalnya dia agak lasa, dia makan yang mungkin nggak beraturan, nggak sesuai yang disarankan, dia entah alergi gitu kan, itu bisa berdampak juga kan sama anaknya kan gitu. Baik Bu, kalau itu tadi kita membahas terkait pra dan pasca sunat perempuan. Bagaimana dengan sudut pandang dan respon masyarakat Ibu? Yang kan Ibu ada nih yang Ibu ketahui bahwa mereka ada disunat nih anaknya. Nah respon tetangganya gimana Bu? Atau kerabatnya gimana? Ada nggak ada cerita Ibu respon keluarga sama tetangganya gimana? Terkadang mereka sunat itu juga jarang cerita ya kan. Tiba-tiba kan udah sunat aja. Kecuali ada kelihatan seperti Ibu sampaikan tadi, kelihatan bercak mungkin yang rasanya mencurigakan, itu dipertanya kenapa anaknya celananya. Oh iya makanya Ibu nanya ya, benar-benar. Tapi kalau misalnya tidak ada kecurigaan seperti itu, mungkin
mungkin ibu-ibu yang lain kan entah kasih pampers anaknya setelah itu atau bagaimana ya kan, kita kan nggak tahu ya kan. Tapi ya jarang yang ibu dengar. Itu dia habis sunat tuh yang bahasa di masyarakat pertanyaan itu jarang Ya Bu ya. Jarang. Dan juga terkait perlindungannya nggak ada juga informasi ya Bu ya? Nggak ada, perlindungannya nggak ada informasi. Dan juga terkait tantangan gimana Ibu? Tantangan masyarakat untuk pengurangan pelaksanaan sunat perempuan ini Ibu? Kalau tantangan, seperti Ibu katakan tadi lah, kalau mereka sudah memahami, sudah mendengarkan bahasa yang katanya tidak ada lagi sunat, itu mereka ngikut, Iya, ya benar, kan? benar. Namanya ibu-ibu perkumpulan di komplek misalnya, ya kan? Oh iya, oh besok aku nak sunat anakku. Nah itu begitu. Tetapi kalau seandainya memang ya wajib Kak sunat, apalagi kita yang perpanjangan tangan dari dinas atau puskesmas layan itu, tanya sama si kader itu, gini-gini, bisa nggak kita sunat nih? Wajib nggak itu nak? Enggak Kak, enggak. Jadi kalau memang dia yakin dengan kita, apalagi informasi itu kita memang selalu kita berikan, enggak Kak, ini begini informasinya, ini begini informasinya. Oh ya, dia udah paham aja. Jadi mereka nggak melakukan gitu. Banyak masyarakat yang melakukan, banyak yang tidak. Tapi bagi yang cerdas dia ingin bertanya ya kan, apakah sejauh itu tidak ada ini kebijaksanaan untuk untuk sunatnya diharuskan atau diwajibkan gitu. Tapi kalau seandainya memang ada informasi tetangga-tetangga yang punya warung, cucu aku mana aku bawa ke bidan tuh, nggak mau bidan tuh sunat kan? Katanya nggak lagi Kak, nggak perlu lagi sunat. Ya udah kami terima aja. Sampailah ke anak-anak dia yang lain, yang punya anak lagi kan, cewek pun anak dia tetap nggak disunat. Informasi-informasi itu nggak ada lagi di masyarakat terkait sunat. Oke, menarik sekali sebenarnya kalau kita bahas ini ya Bu ya. Nah kalau bagaimana dengan apa Bu, lembaga adat di daerah, mereka ada nggak nih Bu berperan dalam pengurangan pelaksanaan perlindungan pasca sunat perempuan ini? Kalau lembaga adat kayaknya nggak ada deh, ya kan? Lembaga adat yang bagaimana maksudnya? Lembaga adat yang ada di sekitar kita nih Bu, ada nggak peran dia Bu? Atau Ibu pernah nggak melihat perannya dalam penanggulangan pengurangan? Sejauh ini Ibu jadi kader ada sekitar berapa 10 tahun lebih Ibu jadi kader, nggak pernah Ibu mendengar ada keikutsertaan atau campur tangan dari lembaga adat yang untuk atau memfasilitasi atau pengurangan untuk memberikan informasi itu nggak ada. Nggak ada ya Bu ya? Ya cuma dari kami kader masyarakatnya aja, karena kita kan kalau lembaga itu mungkin di daerah dusun-dusun ya barangkali ya itu campur tangannya ya, informasi yang mereka rangkum nanti disampaikan di balai adat atau gimana kan. Tapi di sini sejauh ini nggak ada Ibu dengar, belum ada. Berarti memang belum menemukan ya Bu ya? Belum menemukan. Kalau misalnya kan Bu tadi kan biasanya sih orang-orang nakes yang melaksanakan kesehatan gitu ya Bu, maksudnya melaksanakan potong sunat perempuannya. Kira-kira bagaimana dengan dukun kampung atau misalnya bahasa kampung lainnya tuh Bu, mantrinya? Itu kayak mana Bu, ada nggak Ibu mengetahui terhadap pelaksanaan? Mantri sunat perempuan ini? Ada nggak Ibu? Kalau mantri sunat perempuan Ibu nggak pernah dengar? Nggak pernah dengar mantri ya Bu sunat ya? laki-laki mungkin Ibu dengar. Karena memang umum ya kalau laki-laki umum Bu. kalau mantri sunat. Tapi kalau perempuan tuh kayaknya begitu apa ya? Sangat tabu lah mungkin di masyarakat ya kan. Nggak begitu diumbar-umbar kalau sunat. Ya kan kalau perempuan. Kalau cowok ini memang iya ada sunat masal nggak, ada informasi nggak seperti itu ya kan, karena memang yang difokuskan itu buat cowok, ceweknya enggak gitu ya kan. Jadi Ibu nggak ada dengar mantri perempuan untuk sunat itu nggak ada. Oke. Kita tadi udah bahas banyak hal kan Ibu terkait bagaimana dampak dan juga respon masyarakat kayak gitu. Nah bagaimana dengan perannya puskesmas Bu, kayak puskesmas atau dewan atau dinas perlindungan anak atau BKKBN atau misalnya kita PKBI atau beberapa instansi lah nih Ibu terkait pengurangan pelaksanaan sunat pada anak perempuan Ibu, kira-kira ada nggak Ibu melihat Bu pernah puskesmas atau dinas melakukan sosialisasi terkait sunat perempuan? Belum ada. Sejauh ini Ibu jadi kader belum ada. Belum ada ya Bu, bahkan Ibu sudah sangat lama sebenarnya Bu. DP3A Ibu juga pernah kerja sama jadi kader trauma healing ya gitu ya kan. Tapi nggak ada membahas trauma healing itu ibaratnya kekerasan terhadap anak, bener. kekerasan terhadap istri atau perempuan gitu ya kan. Belum pernah Ibu dengar masalah yang sunat ini. Belum pernah ya Bu ya. Bagaimana kalau dengan dukungan bagi penyintas sunatnya nih Bu, bagaimana kayak perawatan kesehatan dari segi psikologisnya ada nggak mereka kasih Bu dari dinas-dinas tuh Bu? Nggak ada, paling pemahamannya dari kalau dinas Ibu nggak ada dengar ya yang menyampaikan tentang sunat. Tapi kalau dari bidannya pasti edukasinya ada pasti yang disampaikan kepada ibu yang anaknya sunat itu. Tapi kalau seandainya dinas kesehatan DP3, Isdalduk KB, BKKBN itu kan, BKKBN sama Isdalduk KB kan ibaratnya sama nih ya kan. Nah, cuma nggak ada tentang KB saja. Habis itu yang HPK 1000 hari pertama
kehamilan kan, nah itu saja. Kehidupan. Kehidupan. Hari pertama kehidupan. Jadi itu edukasi tentang itu saja. Jadi kalau masalah sunat nggak ada yang ngarah ke sana. Terus isi piringku yang perbaikan gizi itu apa aja yang ibu dapat edukasinya. Karena fokus nasional stunting ya bu ya. Stunting. Ini sangat-sangat memang betul-betul tabu yang kita dengar. Apalagi kegiatan ini ya ibaratnya kan tidak jurusnya ke sana gitu ibaratnya. Yang kita tidak pernah tahu tiba-tiba muncul seperti ini pertanyaan ibu kan ibu jawabnya yang setahu ibu yang benar. Kenapa? Karena ibu tidak pernah mendengar yang mau sunat ini, ibu anakku mau sunat, tidak pernah gitu. Tapi setelah melakukan saja, udah sunat dia kemarin, udah begini gitu. Saja yang Oke. Nah, ini Dika mau nanya peran ibu sebagai kader nih bu. Jadi kira-kira bentuk dukungan formal dan informal dari ibu sebagai kader dalam pengurangan pelaksanaan sunat pada anak perempuannya apa bu? Dengan memberikan sosialisasi kah atau bagaimana bu? Ibu mau sosialisasikan, kenapa? Tugasnya kader kan seperti itu, ya kan? Mengedukasi, mensosialisasikan bahwa sunat anak itu tidak lagi, gitu ibaratnya. Jadi ibu-ibu jangan takut kalau anak tidak sunat, ya jangan ada stigma atau pemikiran yang membuat ibu-ibu ini takut anaknya akan kenapa-napa kalau tidak sunat gitu, atau nanti ada kuman atau apa segala macamnya kan begitu pemahaman ibu. Jadi ibu kalau memang ada ibaratnya informasi atau kebijaksanaan atau kebijakan dari Kemenkes, ibu siap untuk edukasi dan sosialisasi. Itu. Siap tugas ya bu kenapa? ya. Semua informasi ini harus sampai ke pelosok-pelosok sampai, ya kan? Karena kita kan bukan hanya di pusat kota saja yang bisa mengetahui, tapi kan setidaknya seluruh ruang lingkup masyarakat yang ada di pelosok pun juga mengetahui pemahaman tentang itu, ya kan? Inilah gunanya kita jadi kader agar bisa kita menyambungkan informasi kepada kawan-kawan yang lain bahwa ini tidak begitu harus gitu ya kan. Informasi ini harus kita pengurangan untuk anak-anak yang mau sunat perempuan itu akan kita edukasikan bahwa begini loh, kalau memang ada kebijakannya kita bisa sampaikan kenapa tidak seperti itu, ada jawaban dari kita, ini loh alasannya gitu kan gitu. Kalau ada kebijakan itu ada alasannya, kenapa dibuat seperti ini kebijakannya, berarti ada alasannya, ini loh alasannya agar begini agar masyarakat tahu juga ya kan. Bukan kita kader saja yang tahu, kita informasi nggak dipendam sendirian, informasi itu untuk masyarakat luas agar masyarakat paham. Kita kan sekarang ini kan harus smart city. Iya, smart city. Harus pintar semua. Tidak pintar kali, tapi tidak menyerap informasi itu tuh memang betul-betul kita pahami dan kita jadikan aturan kita dalam hidup ya kan. Setuju bu. Memang sejati sekali ibu. Nah, menurut ibu bu dari sosialisasi itu apakah dukungan yang diberikan itu dapat berhasil nggak nih bu? Dan juga menurut ibu dapat meningkatkan pengurangan nggak ibu terkait sunat perempuan? Kalau kita melibatkan stakeholder, kita kan udah sama nih. Tentu kita kan nggak bisa menyampaikan kebijakan ini sendiri ya. Nah kebijakan ini kita bawa kepada stakeholder yang ada, misalnya lurah, RT RW, perangkat RT RW. Nah kalau perangkat RT RW yang menyampaikan, mereka udah paham, tentu juga ke masyarakatnya kan bisa menyampaikan, bukan dari ibu saja. Mungkin ibu ruang lingkup, mungkin di Kadep Posyandu, ibu-ibu balita, mungkin tempat perkumpulan majelis taklim gitu, mungkin bisa kita sampaikan. Tapi kalau ruang lingkup yang lebih besar itu kan RT RW yang punya wilayah. Iya benar. Seperti Kadep bersama, kita kan izin, kita masuk sini bu. Ini ada yang isoman ini begini. Lalu kita sekeliling itu kita berikan masker, kita berikan vitamin gitu ya kan. Bagaimana supaya kita edukasi kita tuh masuk ke mereka kan terapkan gitu. Kita kan nggak mau juga kita edukasi cuap-cuap tapi nggak ada outputnya nggak ada gitu ya kan. So nggak ada ininya yang diterima mereka gitu. Yang nggak dipahami mereka, hanya sebatas angin lalu saja ibu tidak mau. Iya karena Kak tolong sampaikan sama kader, Kak tolong sampaikan ke masyarakat ya harus begini ya Kak, harus begini. Iya udah sampaikan kemarin. Kalau tadi memang ada kebijakan, ada memang edarannya, ibu mau siap untuk informasikan. Siap. Pokoknya siap tugas ya bu ya. Nah, karena kita melihatnya kepada instansi yang terkait itu kan. Apakah itu kebijakan dari mereka? Memang betul kebijakannya kita sampaikan. Atau misalnya kebijakan yang kita buat sendiri ya kan, itu akan mengurangi simpatik masyarakat nanti. Terkesan kita mengada-ngada cerita ya kan. Tapi kalau kita berdasarkan surat edaran, memang kebijakan dari Kemenkes bahwa ini tidak boleh, kita kan pegangannya kuat. Gitu. Nah, terkait kebijakan tuh, ibu tahu nggak kalau misalnya di daerah ini kita ada kebijakan? Ibu tahu apakah menurut ibu di daerahnya sudah ada kebijakan atau belum ibu? Ibu pernah dengar nggak? Terkait itu ya? Iya terkait sunat perempuan. Belum ada ya bu ya? Baru sekitar omongan sampai
baru bahasa yang ya bisa merantai lah ya kan. Nah, dari bidan yang ini mengatakan ke masyarakat menyampaikan ke masyarakat yang lain gitu. Tapi kebijakan tuh nggak ada, yang ibu tahu nggak ada. Oh, ibu baru masih mendengar dari mulut Iya, ke mulut masih ya bu mulut ya. ke mulut. Kalau ibu tahu itu ibu bisa jawab ya kan, ya memang benar, ini tidak ini lagi. Jadi kan enak kita, karena memang kita yang perpanjangan tangan ke masyarakat ya kan. Benar. Kalau terkait kendala gimana bu? Kalau misalnya mereka nggak mau dengar kayak gitu bu? Jarang sih mereka nggak mau dengar. Mereka ibaratnya kan tidak mau juga ambil resiko, ya kan? Iya bu. Nah, kita membawa anak kita disunat kan itu resiko, ya kan? Nanti perawatannya lah, atau apanya lah. Kalau soalnya memang mereka dapat kebijaksanaan seperti ini, kebijakan yang dibuat oleh Kemenkes, mereka pasti ikut aturan. Wah, tidak penting juga pun berarti ya Kemenkes membantu kita agar jangan kita ini repot, membantu kita agar kita ini tidak banyak pikiran tentang anak kita untuk disunat ya kan. Jadi masyarakat ini tidak terlalu tabu kali dengan informasi yang ada gitu ya kan. Nah mereka bisa sharing lah ibaratnya informasi ya kan tentang anak ini. Berarti memang masih kurang sekali sosialisasi terkait kebijakan itu ya bu ya. Tapi setiap kita pertemuan kita tentang KB ya kan, tentang ibu hamil, belum menjadi fokus utama sebenarnya tentang gizi bu. yang kita sampaikan ya kan. Terus misalnya instansi dinas sosial misalnya, tentang itulah santunan kematian ya kan, ya dinas kesehatan UHC gitu ya. Instansi itu kan berbagi kebijakan yang ada. Benar. Nah kalau kita memang di segi sosialnya kita mitra kerja dinas sosialnya kita nyampaikan bagaimana dia mendapatkan bantuan PKH, bantuan apa gitu ya kan. Kita fasilitasnya seperti itu, bantuan anak sekolah fasilitasnya seperti itu ya, tupoksi masing-masing. Dinas kesehatan ya itulah jaminan kesehatan yang terpenting bagi kita ya. Kenapa? Kalau seandainya memang ada orang tua yang melakukan sunat anaknya itu tentu dia tidak mau berisiko, ada jaminannya. Kalau dia punya BPJS mungkin ada infeksi atau gimana kan bisa pakai BPJS untuk pengobatan gitu. Sangat kompleks banget ternyata kita bahas terkait ini ya bu ya, apalagi berhubungan dengan masyarakat. Ini kan bukan semata kadernya satu saja. Kader ini banyak bajunya. Benar-benar. Kader dia kadang di instansi pemerintah yang di KB, KBKKBN KB ya enggak? Habis itu kader TB, kader HIV, kan macam-macam nih. Semua kader dipegang. Kader Jumanti. Nah, kader cuma satu tapi ruang lingkup kerjanya banyak ya kan. Seperti pekerja sosial masyarakat, kita kan instansi pemerintahnya kan dinas sosial. Nah kita perpanjangan tangan, masyarakat butuh surat rekom untuk masuk anak sekolah. Nah kita fasilitasin, mereka ada dalam DTKS itu, data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau mereka masuk dalam itu, mereka bisa rekomnya ke sekolah, bisa masuk melalui jalur afirmasi. Itulah ini bidang sosial. Karena luas banget ya ibu ya. Nah bagaimana dengan peran kalangan muda bu? Ibu pernah melihat nggak bu mahasiswa, kesehatan masyarakat atau perawat atau bidan yang melakukan sosialisasi terkait sunat perempuan ini bu? Penanggulangannya. Itu belum ada dengar yang mahasiswa yang itu. Lagian kalau ada pun dokter-dokter internship yang ada di puskesmas sama mahasiswa yang praktek di sana, magang di sana ya kan, nggak ada tentang kesehatan perempuan dan sunat anak ini nggak ada. Nggak ada ya bu ya. Masih tentang kesehatan masyarakat, informasi-informasi yang ada mungkin yang ya tentang kesehatan masyarakat lah gitu, tapi nggak ada yang melalui sunat ini nggak ada. Tentang sunatnya tidak ada. Terkait perlindungan pasca sunat juga belum ada ya bu ya? Justru itu belum ada karena informasi dari awal kan memang harusnya kan informasi yang mereka berikan kan edukasi tentang pengurangan sunat anak perempuan. Tapi informasi itu memang belum ada masuk. Belum ada ya bu. Paling mereka cari ibu hamil yang mau dibawa ke fakultas mereka. Iya benar-benar ya. Udah pernah berapa kali ibu dibawa? Pernah dibawa ke fakultas kesehatan ya bu ya. Ibu kamu cari orang hamil, dites darahnya, habis itu yang apa tempurung kakinya itu kan itu udah dirasakan ya kan, karena untuk praktek mereka ya kan, ujian mereka mungkin ya. Tapi kalau untuk masalah informasi tentang anak ini belum ada. Ini terakhir nih bu, kira-kira nih bu, kan ini kita sangat luas sekali, Ibu Dika seneng banget informasinya sangat luas, sangat padat banget ibu. Kita kalau bicara ini pasti panjang kan Ibu Dika, sangat terbuka dengan hal ini ibu. Nah nih bu, dari semua ini bu, masukan dan saran ibu yang ingin ibu berikan terkait promosi untuk pengurangan pelaksanaan sunat perempuan bagi anak perempuan ini gimana bu? Dan media apa yang bagus? Masukan untuk pemerintah nih bu? Ya leaflet boleh juga. Oh leaflet, oh iya benar-benar. Baca-baca, kan nggak semua ibu rumah tangga ini punya Android, iya kan? Nggak semua punya bisa buka medsos, gitu kan? Apalagi orang-orang yang pralansia, gitu ya kan? Mereka fokusnya kepada anak sekolah saja, ya kan? Apalagi ibu rumah tangga yang memang kesehariannya di rumah saja, bukan ada keluar untuk dapat informasi atau dapat
kalau kader posyandu mungkin lah ada ya kan. Tapi kalau masyarakat awam ini kan belum tentu bisa mengetahui. Leaflet itu mungkin salah satunya mungkin bisa kita berikan ke masyarakat. Oke, Ibu. Nah, kalau masukan dan saran apa nih Bu untuk terkait agar kebijakan atau agar pengetahuan terkait Sunat Perempuan ini bisa didapatkan oleh masyarakat? Ini harapannya sih kita bisa memberikan saran kepada pemerintah sebenarnya Ibu, kepada kementerian. Kalau memang itu memang tidak ada lagi, tidak akan dilakukan pengurangan tentang sunat anak perempuan ini, ya buat kebijakan. Agar kebijakan yang jelas yang jelas dari Kemenkesnya misalnya ya kan, dan tertulis ya Bu ya. Tertulis. Karena kalau seandainya kebijakan tidak tertulis katanya berarti kan omdo ya kan, omong doang saja. Informasi dari si A, dari mulut ibu saja. Mungkin ibu saja mungkin yang si Yeni aja mungkin yang berbicara, yang lain tidak ada mendengar seperti itu. Tapi kalau memang ada bukti autentiknya, kita bisa seperti leaflet, seperti surat edaran lah, kita bisa share gitu. RT RW juga bisa share. Iya Pak RT, Pak RW. Iya, ada di grup kami tuh, Bu Lurah share begini ya, kayak gitu. Informasinya kan cepat nyampainya ke masyarakat. Benar, Bu. Nah, kalau terkait hal ini Bu, bagaimana dengan sudut pandang Ibu? Apakah Ibu mendukung untuk tidak ada lagi sunat perempuan ini Bu di masyarakat? Ibu dukung, sangat mendukung. Kenapa? Mengurangi kecemasan dari ibu-ibu yang punya anak perempuan, ya kan? Karena tidak semua yang bisa mengurus anaknya setelah pasca sunat itu tadi, ya kan? Jadi nggak perlu lagi ada sunat perempuan Bu? Kalau bagi ibu dia nggak perlu. Nggak perlu. Walaupun informasi dari nenek moyangnya sunat ya kan, tapi namanya kita kan zaman itu kan udah berubah ya kan. Benar. Jadi kita berubahannya lebih baik lagi, pemikiran lebih baik lagi. Mohon maaf bukan berarti pemikiran ortodoks tidak ya. Setidaknya informasi yang diberikan saat ini inilah kebijakan pemerintah. Bahwa untuk pertama kali mengantisipasi kecemasan ibu, yang kedua mungkin sisi terbaiknya dari pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ini tadi. Gitu. Ya mungkin kan pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak ada sisi baiknya ya. Iya benar. Sangat menarik dan kompleks banget Ibu kalau kita memang bahas kebijakan Ibu, dan Dika sangat mengapresiasi sebenarnya sama Ibu. Ternyata ada kader hebat yang ada di Provinsi Riau ya Bu ya, yang rela untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat secara sukarela, dan juga tentunya kita saling membantu ya Ibu, baik kepada kita sebagai NGO dan juga pemerintah gitu Bu, untuk memberikan perpanjangan tangan atau suara kepada masyarakat seperti itu. Dan mungkin itu sih Bu pertanyaan terakhir dari Dika, dan Ibu semua informasi ini kita akan bantu simpulkan. Kita tidak akan memberikan informasi ini secara gamblang atau secara keseluruhan kepada instansi yang kita ingin berikan, dan hal ini kita akan jadikan sebuah penelitian Ibu, dan harapannya penelitian ini bisa menjadi patokan atau sudut pandang juga pedoman bagi instansi dan juga banyak orang. Dan itu juga sih harapannya bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk dunia sebenarnya. Mungkin itu aja Ibu yang bisa Dika tanyakan, dan diskusi hebat kita Ibu. Nanti kalau misalnya apa kita bisa selain ini nanti kita bisa diskusi terkait ini Ibu. Boleh. Ibu ini mau minumnya mau di sini atau minuman yang di luar aja tadi ya? Kita ambil dulu foto. Mau foto dulu, boleh banget Ibu. Saat mau gini gitu tegak aja. Oh, tegak aja. Oke. 1, 2, 3. Lagi Bu, satu sarangnya Bu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Ibuku dokumentasi. Nanti dikakirin juga dokumentasi. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibuku. Terima kasih Dika ya. Ibu.